Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret yang fenomenal ini. Dalam astrologi, bulan Maret ini setelah equinox tanggal 20, begitu kita masuk ke Aries season, itu adalah tahun barunya astrologi ya, karena Aries selalu zodiak pertama dan Pisces zodiak terakhir ya. Dan fenomenal yang lain adalah Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius ya, tanggal 23 Maret ya. Setelah 15 tahun di Capricorn. Juga Saturn yang dari tahun 2020 Desember, bulan Desember ya, dia meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, kita lihat dampaknya apa sih untuk 12 zodiak ya di bulan Maret ini. Plus gue akan buka pola baru ya, yang khususnya untuk melihat Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius itu seperti apa untuk kita semua dampaknya. Dan gue pilih dua dengan cara yang berbeda ya. Kalian pilih mana buat mana yang mempresentasikan diri kalian, tapi ini di akhir ya. Dan itu adalah petunjuk dan saran. Oke, cekidot untuk setiap zodiak ya. Hai Virgo, langsung aja kita baca energi kalian di bulan Maret dengan tema Pluto di Aquarius dan Saturn di Pisces. Pola baru, gue buka hanya 6 kartu ya, dan gue udah siapin 2 petunjuk, 2 tumbukan kartu ya, untuk petunjuk dan saran untuk Virgo di bulan Maret. Kalian pilih aja salah satu, nanti setelah gue baca Lucky Tarot, gue akan jelaskan satu persatu ya, tapi kalian milih dulu, jadi stay sampai akhir supaya kalian tahu apa. Oke? Lampunya mati. Baiklah, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi pesannya mungkin buat kalian juga, kalau nggak sesuai, nonton nggak hanya sun sign kalian, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Virgo bulan Maret ya. Energinya Pluto ya buat Virgo, perubahan apa yang kalian butuhkan saat ini? The Moon. Pergaulan yang bagaimana, atau network yang bagaimana, pergaulan, lingkungan sekitar ya, aspirasi, harapan. Secara ini energi Aquarius ya. Kalian dapat The Sun, dimana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian. The Devil. Untuk energi Mars ya, energi Mars, dimana kita harus lebih proaktif. Gue ngomong kita karena gue juga Virgo rising. Temperance. Baiklah ya kan. Energi Saturn, tanggung jawab baru apa yang akan kita ambil? Judgment. Baiklah. Dan energi Saturn di Pisces, kita dapat The Emperor. Alam bawah sadar kita, The Lovers. Perubahan yang kita butuhkan adalah The Moon, sisi emosional kita. The Moon, ini ada kayak Cancer ya. Buat Virgo itu ya lingkungan, network kita yang bikin kita sangat emosional, lingkungan sekitar kita yang bikin kita sangat emosional ya. Itu mungkin kita saatnya untuk berubah. Berubah maksudnya
kita punya tanggung jawab kok. Kita boleh kok ngefilter dengan siapa kita bergaul, ya kan? Dengan siapa kita berteman, ya. Kita harus pasang filter tetap, ya kan? Kalau emang itu sudah tidak bisa udah nggak sesuai lagi, tinggalkan. Kalau bikin kita riwah, ya tinggalkan, ya kan? Secara astrologi ini energi Cancer, yang mana buat Virgo itu ya ada di network, aspirasi kita atau harapan-harapan kita terhadap lingkungan sekitar kita. Ya, harapan-harapan itu mesti kita let it go, ya kan? Aspirasi kita ingin membentuk lingkungan yang begini bogono begini gitu, let it be. Dan purnama di Virgo ya, purnama di Virgo tanggal 7 bersamaan dengan Saturn masuk ke Pisces. Purnama konotasinya adalah ending, ya. Untuk Virgo rising sign atau ascendant sign itu bagaimana kita ingin tampil atau citra diri yang selama ini kita ini kadang kita harus lepaskan, rilis dan memulai yang baru, karena ada ending itu dualitasnya dari beginning, ya kan? Akhir selalu ada awal, ya. Bagaimana kita memilih untuk melihatnya, ya? Fokusnya di mana, di ending atau di beginning, ya kan? Kalau kita fokusnya di beginning, biasanya kita punya semangat, ya, punya semangat atau gimana ya agak gitu kan. Kalau ending kan, kalau fokusnya kita di ending kan sedih, ya. Nggak selalu, tapi mayoritas begitu, ya kan? Nah, perubahan itu adalah sisi emosional kita akan bagaimana kita seharusnya tampil, itu mungkin kita harus lepaskan. Kadang sisi emosional kita tuh suka mengharuskan kita untuk begini atau begitu, padahal nggak ada yang seharusnya, ya kan? Dan new moon, ya, karena itu tentang moon aja gitu ya, pokoknya sisi emosional. Purnama itu di Virgo bulan Maret tanggal 7, dan new moon itu setelah equinox, setelah matahari meninggalkan Pisces masuk ke Aries, ya, tanggal 20. Nah, new moon-nya tanggal 21, ya, itu di Aries, yang mana ini tentang mungkin kita mau agak bersemangat atau kita mulai terpicu untuk membangun sesuatu yang baru atau mulai berbagi, membangun suatu passion yang baru sehingga kita mampu berbagi, ya. Karena Aries buat Virgo itu ada di rumah ke-8 tentang berbagi, ya, tentang berbagi. Jadi jangan berbagi seks aja, jangan berbagi intimasi aja, ya kan? Karena itu juga berbagi, ya. Berbagi itu nggak terbatas akan ini aja atau itu aja gitu kan. Sesuatu yang tidak nyata pun, termasuk intelektual, ya, dan ideologi, itu pun kita akan berbagi, ya. Jadi pahami sisi emosional kita sendiri, ya, dan itu yang harus dirubah sih. Jadi biarkanlah kita sakit, kalau bahasanya Rumi mah gitu ya, kalau bahasanya Rumi ya, sakitilah hatimu sehingga kamu lebih mengerti. Hancurkan saja terus supaya kita lebih pengertian. Ouch. Lagi-lagi tapi ya, jangan lupa kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita rasa. Pergaulan, network, ya, aspirasi dan harapan kita terhadap lingkungan sekitar kita dapat The Sun. The Sun bulan Maret ini mayoritas ada di Pisces. Yang mana buat Virgo itu ada di relationship,
entah itu partner, entah itu profesional, entah itu personal. Ya. Ada yang terungkap, ada kebenaran yang terungkap, ada pencerahan, ada kebahagiaan, ya. Ada pencerahan untuk aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar, ya mungkin ada jalan, ada cerah, ya ada bantuan mungkin, oke, dari teman, dari network, ya. Ada Neptune juga soalnya di situ ya, di Pisces ya, karena matahari di Pisces ya. Ada goal dan visi tertentu ya. Mungkin kita punya dapat pencerahan tentang visi ke depannya, tentang bagaimana mungkin membangun partner, ada kejelasan ya. Entah itu personal atau profesional. Anyway, kekuatan di mana kita bisa menggunakan kekuatan kita. The devil. Tugasnya kita nakut-nakutin loh. Gitu. Gue gigit loh. maksudnya the devil. Kekuatan kita the devil ya. Kita tuh emang iblis banget, setan banget. Suka nyatanin orang gitu. Sesama Virgo nggak boleh saling jahatin. The devil energinya Capricorn. Kekuatan kita di mana? Dalam kreativitas kita, passion kita, dalam romance, outs, love affairs, jagonya, itu zona nyaman kita jangan-jangan. Atau itu memang sisi kreativitas kita untuk selalu selingkuh loh, selingkuh, love affairs gitu kan, kata lainnya selingkuh. Itu skill ya kan? Bagaimana kita having fun, kita selalu berada di zona nyaman, kita mahir. Artinya gini, bagaimana kita menyadari ya, serius bagaimana kita menyadari di mana ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan kita ya. Capricorn itu ruler planetnya Saturn ya, Saturn. Tapi Saturnnya Capricorn itu lebih feminin dalam arti ya, tahu dong feminin ya, cewek ya, lebih sering khawatir dan cemas ya gitu kan. Nah itu dah ya kan. Jadi bikin kita terikat terus, melekat terus dengan apapun itu. Ntar gini, ntar gitu, ntar gini, ntar kalau gini gimana, ntar kalau gitu gimana ya. Cewek banget lah gitu. Bukan berarti cowok nggak punya ya, punya. Kita setiap orang punya yin dan yang, punya feminin dan maskulin ya. Kadarnya yang berbeda. Bukan berarti cowok nggak punya sisi kecemasannya, ada. Nah itu yang disebut dengan the devil ya. Sisi nyaman kita, ketakutan kita bikin kita nyaman dimanapun kita berada, di situasi apapun itu ya, bikin kita terus ngempanin ya, ngasih makan kekhawatiran, kecemasan kita terus, hingga kita hidup di lingkaran itu ya, apapun itu ya, love affairs, romance, kreativitas, bagaimana kalian mengekspresikan diri, itu kita sama-sama di zona nyaman kita ya. Sadarin aja. Dan di kartu 4 energi Mars ya, dimana kita harus lebih proaktif, healing dari apapun itu yang kita takuti.
cemaskan. Healing. Proses kita untuk menyadari, kita diminta untuk bersabar akan menyadari akan pattern-pattern atau kebiasaan-kebiasaan lama kita. Ya. Ini energi Sagittarius, dan Sagittarius itu ruler planetnya si Jupiter. Jupiter ada di Aries tuh. Jupiter ada di Aries. Bagaimana kalian berbagi? Ya. Healing. Bagaimana kalian berbagi? Bagaimana kita berbagi? Sudahkah kita menghargai diri kita sehingga kita juga menghargai secara otomatis orang lain? Karena di dalam kebersamaan itu ada batas-batas yang tidak terlihat dan batas-batas yang tidak tertulis. Ya. Jangan sampai kita melampaui batas-batas itu dan menggunakan kontrol atau kuasa seenak-enak jidatnya kita, ya kan? Hargailah diri kita sendiri. Dengan begitu kita juga bisa menghargai orang lain. Jangan melakukan kepada orang lain seperti kita. Jangan melakukan orang lain kalau kita tidak mau dilakukan seperti itu. Gitu maksud gue. Healing dari ini. Zona nyaman kalian. Bagaimana kalian mengekspresikan diri, bagaimana kalian bersenang-senang, ya. Bagaimana kita bersenang-senang. Release it. Sadari. Dan Saturn, energi Saturn itu tanggung jawab baru apa yang kita akan ambil. Judgment. Kita dapat kesempatan kedua untuk mengakhiri atau memperbaiki cara berpikir kita, cara kita menilai. Entah asumsi kita, apapun itu ya, bagaimana kita menilai, itu kita harus akhiri. Karena dengan pemahaman ini ya, kita harus sudah bisa menyadari kalau kita mungkin sudah salah menilai. Dan ini energinya Scorpio. Energinya Scorpio, dan Scorpio itu buat Virgo ada di persepsi, intelektual, ya, komunikasi, mindset, semua pemahaman kita juga tentang saudara-saudara kita sendiri ya. Dan energi Saturn di Pisces kita dapat The Emperor. Kita harus mengambil kembali ya kuasa kita ya akan hidup dan nasib kita sendiri. Berlakulah sebagai Emperor. Ini energinya Aries, dan di Aries ada Jupiter dan Venus ya. Jupiter dan Venus. Oh ya, ngomong-ngomong tentang healing, tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret ya, ada healing portal yang terbuka. Karena Jupiter dia in conjunction dengan Chiron. Nah, in conjunction itu bersanding atau berdialog dengan Chiron. Chiron itu bukan planet tapi asteroid. Ya, the wounded healer Chiron itu yang menyembuhkan trauma-trauma kita. Jadi dia bersanding di dalam relationship-nya. Bagaimana kita melihat batas-batas itu, ya, yang tidak terlihat, yang kasat mata itu, bagaimana kita menghargai itu. Healing. Apapun trauma kita itu kita juga sudah membiarkan itu terjadi. Apapun kekecewaan kita, ya, sakit hati kita, luka kita, ya, itu nggak semata-mata hanya dari orang lain, tapi juga diri kita yang membiarkan itu terjadi. Kesalahan itu tidak berdiri sendiri. Oke. Jadi trauma itu pun sendiri dibentuk oleh harapan dan ekspektasi kita. Jadi coba kita coba nyadarin lagi ekspektasi dan harapan kita apa ya. Manfaatkan energi tanggal 9 sampai tanggal 15 itu untuk healing. Right?
Dan memang Jupiter sama Aries, Jupiter di Aries itu tanggal 2 kemarin dia bersanding juga dengan Venus ya. Jadi ada energinya itu sangat-sangat, katanya hari paling romantis dalam setahun ini ya. Karena bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita akan apapun itu, nilai-nilai kita, prinsip-prinsip kita, value yang kita nilai ya, tentang money, uang itu sendiri ya, juga tentang relationship dan harmoni. Dan mungkin itu berkah juga karena Jupiter adalah planet keberuntungan dan berkah spiritual, right? Nah, tapi ini energinya Saturn di Pisces. Saturn di Pisces itu secara global atau secara kolektif itu tentang spiritual development ya. Energinya adalah kita diminta, jadi Saturn sampai di Pisces itu sampai bulan Februari tahun 2026. Fokusnya adalah spiritual. Self healing secara serius. Gue lupa ya, bagaimana kita menghadapi atau menghandle alam bawah sadar kita sendiri ya. Kita akan diarahkan untuk lebih bertanggung jawab dan dewasa, juga disiplin secara mental dan emosional. Secara spiritual itu ada peleburan, deskonstruksi dan rekonstruksi ya, atas pemahaman kita, karena kesadaran itu akan selalu semakin dalam dan semakin dalam, dan kita tidak akan mencapai kedalaman tertentu kalau kita belum melepas kesadaran yang sebelumnya, kan gitu ya. Jadi ada deskonstruksi dan rekonstruksi, learn, unlearn, and relearn ya. Belajar, lepaskan supaya bisa belajar lagi kan gitu. Self undoing itu juga maksudnya adalah release, melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama ya. Artinya adalah spiritual, all about spiritual ya. Kalau Saturn di Pisces, Saturn itu adalah karma duniawi, tapi di Pisces itu adalah spiritual. Pisces itu tentang segala hal yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan, termasuk energi, termasuk frekuensi, termasuk alam bawah sadar, karma ya. Segala sesuatu yang di luar nalar kita, kemampuan kita bernalar ya. Itu Pisces. Saturn itu yang membuat kita membumi, dia menentukan kebijakan-kebijakan dan peraturan di dunia, makanya disebut karma duniawi, membuat kita disiplin dan tanggung jawab ya. Jadi Saturn dengan Neptune yang ada di Pisces, apapun imajinasi, visi, mimpi kita, kalau itu nggak realistis, itu akan dibuka sama Saturn supaya kita melek, bangun, jangan mimpi mulu loh, itu nggak real. Nah, kalau si Saturn dibilang itu real, dia akan ikut bekerja keras energinya, nge-support kita untuk mewujudkan apapun imajinasi dan mimpi kita untuk benar-benar mewujud atau terrealisasi menjadi nyata. Keren ya. Jadi kita diminta jadi emperor ya. Kendalikan nasib dan hidup kita sendiri, bersikaplah seperti emperor ya kan? Dalam berbagi ya, dalam kebersamaan, untuk kita punya nasib dan kehidupan kita sendiri yang kita harus punya tanggung jawab. Secara spiritual pun kita harus menjadi lebih mature ya, lebih dewasa dalam mental dan secara emosional kan gitu. Ya. Alam bawah sadar kita, the lovers ya, kita punya pilihan. Energinya Gemini, dan di Gemini ada Mars. Mars tanggal 17 Maret officially mulai bergerak meninggalkan Gemini, yang tanggal 25 dia masuk ke Cancer ya. Setelah 7 bulan ya, ada di Gemini, dia mulai bergerak meninggalkan Gemini ya. Akhirnya keluar dari bayang-bayang retrograde ya, yang mana kalau dia jalan ke Cancer artinya buat Virgo itu kita diminta untuk bercermin dengan lingkungan sekitar kita, network kita sendiri ya,
Kalau emang kita ingin menjadi aspirasi, atau kalau kita punya harapan, ya be that hope for yourself first. Jadi kalau berharap, ya, kalau berharap, berani nggak kita berharap sama orang lain, berani nggak kita berharap kepada diri kita sendiri dulu untuk menjadi sesuai dengan harapan-harapan kita. Jadi sebenarnya LOA, Law of Attraction, itu manifestasi itu ya adalah meminta kita untuk menjadi apapun yang ingin kita manifestasikan dulu, sehingga frekuensinya menyelaras dengan sebagaimana kita, right? Oke, langsung kita ke petunjuk dan saran untuk Virgo di bulan Maret ya. Udah dipilih belum? 1 atau 2? Gua akan baca ya. Nomor 1, kita dapat chaos dan konflik kebalik. Nih tegaknya ya. Jadi kita menghindari yang namanya konflik dan chaos itu ya. Yang kedua, circle. Saatnya untuk keluar dari yang namanya perputaran itu ya, pengulangan itu, atau ini bisa juga dibilang adalah tribe kita. Saatnya kita keluar dari yang namanya lingkungan kita itu ya. Karena dimanapun kita berada, kita akan menemukan tribe yang baru ya, tribu yang baru, maksudnya komunitas baru. Kita nggak hidup sendiri, jadi jangan takut untuk keluar dari lingkungan kita yang sekarang ya, karena kita akan mendapatkan komunitas yang baru. Jadi kalau memang itu untuk menghindari konflik, ya just do it ya kan. Yang kedua, petunjuk dan saran, happy arrow ini ya hanya mengingatkan untuk fokus pada target. Bagaimana panah itu mencapai targetnya, itu bukan kuasa kita. Fokus saja pada target dan lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Bagaimananya bukan kuasa kita, tapi fokusnya pada target, karena itu akan terwujud ya. Just be happy, don't worry, be happy. Udah segitu aja. Kalau kalian butuh private atau personal reading, di bawah di box description itu ada nomor WA gue, kalian tinggal bas gue aja ya. Kalau emang resonates dan berguna, jangan lupa untuk like, comment, and share.